Oke, sekarang Bapak masuk ke materinya. Coba share screen sebentar ya. Oke, baik ya. Kita akan mulai masuk kepada. Iya, Pak, nggak ada suara, Pak. Pakai headset. Halo. Bisa, Pak. Dia pakai headset besar dia. Sebentar. Oke, baik ya, bisa mendengar suara Bapak ya. Oke, baik, Bapak akan bawakan materinya tentang etika bisnis Islam ya. Kita mulai dari pengertiannya. Baik, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu etikos yang bermakna timbul dari kebiasaan ya. Kita akan coba lihat secara umum dulu etika bisnis Islam seperti apa, nanti baru kita akan masuk pada sisi perusahaan ya. Karena etika bisnis Islam ini tidak membahas etika secara umum ya, namun lebih khusus kepada lingkup perusahaan, kira-kira seperti itu ya. Baik, untuk mengawalinya Bapak, etika berasal dari bahasa Yunani tadi itu ya, yaitu etika. Jadi sesuatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus itu berdasarkan kesepakatan di satu daerah tertentu ya. Maka kalau seperti ini masing-masing daerah memiliki kesepakatannya sendiri-sendiri ya, memiliki etikanya sendiri-sendiri ya. Boleh jadi etika di satu daerah di daerah lain. Itu bisa jadi ya, misalkan kayak ini ya, kalau di desa Sadi, Toran Sapi ya, mungkin bagi mereka itu sudah cukup beretika di sana ya, tapi mungkin kalau dibawa ke daerah lain ya mungkin ya ada makan mie, kalau makan mie itu harus sampai bersuara gitu ya, nyeruput minyak itu ya kalau di Jepang ya, tapi mungkin kalau di sini dianggap tidak beretika ya, artinya diri sendiri ya. Di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung, di mana kita berada ya kita mengikuti standar etika yang ada di daerah tersebut gitu ya. Kalau memang nanti etika tersebut merupakan budaya yang baik ya, maka dia akan diteruskan ya. Sebaliknya ya, kalau budaya seperti di daerah timur ya, NTT dulu tuh ada budaya berburu ikan paus ya, namun sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, karena sudah mulai dilindungi. Kalau misal dirasa banyak negatifnya ya mungkin bisa ditinggalkan ya, menggunakan adat istiadat yang jauh lebih baik, misalkan melamar dan seterusnya ya. Buruk ya, nanti kita akan banyak berbicara bahwa sesuatu ini dalam lingkup perusahaannya adalah baik atau buruk ya. Nah, kalau manajemen secara umum kan dia mengatur benar dan salah ya, bagaimana cara mengatur keuangan yang benar, bagaimana cara mengatur keuangan yang salah. Termasuk manajemen pemasaran, bagaimana cara memasarkan produk yang benar dan bagaimana cara memasarkan baik dan buruk ya. Misalkan dalam iklan rokok ya, iklan rokok di televisi secara manajemen sudah dikatakan benar ya, tetapi secara etika mungkin ya tidak baik ya, karena dampak buruk. Oke, kemudian etika lainnya ya, istilah-istilahnya ya, mulai dari ada yang menyebutnya tata krama, ada yang menyebutnya sopan santun. Nah, kalau di lingkup perusahaan nanti akan disebut sebagai kode etik ya. Nah, kode etik inilah yang kemudian nanti akan kita banyak bicarakannya, baik kode etik di perusahaannya ataupun kode etik yang tidak tertulis di dalam perusahaan tersebut tetapi tetap dijalankan oleh perusahaan tersebut ya. Nanti akan kita banyak, kita tidak membahas dalam lingkup yang umum, misalnya sebutnya lebih ke arah bisnis perusahaannya, karena ini kan etika bisnis Islam ya, jadi dalam lingkup bisnis perusahaan. Bapak lanjutkan. Saya, Pak. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau jadi saya bingung Pak, karena di dalam poster di bungkusan rokok itu ada gambar kayak tenggorokan yang rusak, terus pokoknya ada dalam bungkusannya itu. Itu maksudnya apa Pak? Maksudnya kan kalau dilihat dari perusahaannya mungkin akan banyak pengonsumsi rokok itu yang tidak mau rokok lagi karena lihat dari poster. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Apa gitu tujuan dari rokok itu, perusahaan itu sendiri, atau gimana Pak? Bisa diulangi, barusan putus-putus nih waktu Bapak share screen, kayaknya berat di laptop Bapak. Bisa diulangi? Ulang Pak. Ini mengenai iklan rokok Pak, kan dalam saya ambil contohnya dari rokok Surya gitu Pak.
kan dalam bungkusannya itu ada berbagai macam gambar seperti tenggorokan yang rusak, terus apa ya, banyak pokoknya gambar-gambar dalam bungkusan rokok itu yang mungkin apa ya, nggak tahu entah kalau saya pikir mungkin itu akan merugikan perusahaan itu karena banyak pengonsumsi rokok ketika melihat itu mungkin akan berhenti untuk mengonsumsi tersebut. Nah, apa maksud dari perusahaan itu apa ya, menaruh gambar itu dan apakah itu termasuk etika dari perusahaan itu sendiri, Pak? Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, langsung Bapak jawab ya. Jadi kalau kita lihat bungkus rokok, kenapa ada gambar ada yang kanker tenggorokan, ada yang lain dan sebagainya, itu sebenarnya peraturan dari pemerintah. Ya, jadi bukan kemauan dari perusahaan rokok itu sendiri ya. Kalau perusahaan rokok itu sendiri kemauannya jelas tidak akan mau menampilkan hal yang seperti itu ya, karena itu kan sama saja merusak pemasarannya dia, gitu ya, dari sisi perusahaannya dia. Tetapi kemudian orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang berbisnis di wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus taat dengan peraturan yang ada. Nah, salah satu yang memang peraturannya cukup ketat adalah terkait dengan rokok itu ya. Cukup ketat gimana? Mulai dari kalau iklan di televisi saja khusus rokok ya, ini memang rokok ini menjadi perhatian khusus rokok saja. Kalau beriklan di televisi itu harus di atas jam 10 malam ya, harus kemudian tidak boleh menampilkan bentuk rokoknya, kemudian tidak boleh menampilkan adegan orang yang merokok dan lain sebagainya ya. Nah, bahkan sampai dia ke promosi dalam bungkus rokoknya pun diatur sedemikian rupa. Kalau dulu di awal-awal peraturannya hanya menampilkan kata-kata bahwa rokok ini berbahaya, bisa menyebabkan kanker dan seterusnya. Sekarang peraturannya adalah harus menampilkan gambar-gambar yang menyebabkan yang disebabkan oleh rokok tersebut. Kalau dulu hanya kata-kata ya dapat menyebabkan kanker, sekarang harus ditampilkan gambar orang yang sudah kena kanker. Harapannya adalah orang benar-benar berpikir 2 kali kalau mau merokok ya, karena memang rokok tersebut kan dampaknya banyak sekali ya. Nah, ini memang menjadi kontroversial ya di perusahaan rokok ya. Sedikit demi sedikit lama-lama perusahaan rokok akan tutup ya, itu fakta yang tidak bisa kita tutupi ya. Makanya beberapa perusahaan rokok itu sudah mempersiapkan diri ya, mereka memiliki beberapa bisnis cadangan di luar bisnis rokok tersebut ya, macam-macam ya, ada yang bergerak di bidang perkebunan, ada yang bergerak di bidang manufaktur dan segala macamnya untuk mempersiapkan diri ya, kalau nanti pada akhirnya perusahaan rokok ini akan tutup, sepi peminat dan seterusnya, maka dia sudah bisa beralih ke usaha yang lainnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau pemerintah sendiri sebenarnya niatnya ingin tidak ada orang yang merokok ya, karena merokok itu kan dampak buruknya banyak sekali ya. Tetapi kemudian perusahaan tidak serta-merta bisa menutup perusahaan rokok tersebut ya, karena perusahaan rokok itu sendiri kan banyak ininya ya, banyak pekerjanya. Kemudian kalau satu perusahaan ditutup, maka nanti pekerja yang lain itu mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Ada komentar? Kenapa ini saya yang gangguan atau gimana, guys? Bapak yang gangguan ya, sebentar. Oke. Jadi seperti itu ya, khusus untuk perusahaan rokok ini. Jadi dia dalam memasarkan produknya tidak terlepas dari campur tangan peraturan pemerintah. Oke, ada komentar atau pertanyaan lainnya? Silakan. Saya Pak Hasbi. Silakan. Oh ya kan Pak, di dalam kita berbicara tentang kode etik atau etika dalam berbisnis itu kan terkadang perusahaan itu memiliki kode-kode tertentu Pak yang tentu akan berbeda dengan perusahaan lain. Nah, kode-kode tersebut Pak, mengapa mereka itu membuat
kode-kode seperti itu, Pak, dan fungsinya dan tujuannya itu seperti apa, kode-kode seperti itu, sehingga berbeda dengan kode-kode etik lainnya. Oke, baik ya. Baik, memang istilahnya kode etik ya, tetapi pada aslinya dokumennya nggak berbentuk kode-kode kok ya, tapi berbentuk tulisan langsung, ya, hanya saja istilahnya kode etik, gitu ya. Bentuknya tidak seperti kode, tapi langsung tulisan ya. Salah satu contohnya adalah kode etik di beberapa perusahaan, terutama di perbankan, itu mereka tidak boleh mempekerjakan suami dan istri dalam satu perusahaan, dalam satu perusahaan perbankan ya. Itu salah satu kode etik yang ada di perusahaan perbankan khususnya ya, agar meminimalisir terjadinya konflik kepentingan ya antara suami dan istri tadi. Khawatirnya nanti misalkan, ini istri saya nih, maka data-data dan sebagainya bisa bocor. Kemudian kalau itu terkait dengan keuangan, nanti gajinya bisa dipermainkan dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu terkait dengan perilaku pegawainya, mungkin ini istri saya, maka dia nggak dikenakan sanksi dan seterusnya. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu, maka perusahaan membuat kode etiknya tersendiri. Salah satu contohnya adalah yang tadi itu. Begitu ya. Oke, ada komentar lagi? Bapak lanjutkan. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, kita sampai sini. Kemudian ya, tadi ada macam-macam etika. Kemudian sekarang kita bisnis itu sendiri artinya adalah jual beli barang atau jasa ya, bisa sifatnya perdagangan, bisa sifatnya manufaktur ya, artinya dia produksi sendiri barangnya kemudian dijual, bisa baik. Nah, seluruh bisnis kalau kita lihat dari sisi hukum Islamnya itu adalah boleh ya. Jadi bisnis apapun boleh, kecuali nanti ada ataupun tidak menjual atau membeli barang-barang yang sifatnya haram gitu ya. Jadi bisnis Islami tidak selalu identik dengan kata syariat ya, namanya dia tidak syariat ya, atau sebaliknya ya, boleh jadi ada bisnis yang tidak menampilkan nama syariatnya tapi justru sangat syariat gitu ya. Jadi tidak selalu identik dengan kata syariat, misalkan tindakan syariat atau dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah ini ya, kemarin sempat ada kasus ya, kasus ini ya, jadi ada sebuah perusahaan yang menawarkan kebun kurma ya di Indonesia ya, Indonesia. Jadi kan investasi di perusahaan kita, menanamkan sejumlah uang, nanti akan kita bangunkan kebun kurma ya. Kebun kurmanya data syariahnya akan ada macam-macam deh, pokoknya serba syariah semua begitu ya. Tetapi kemudian ternyata tidak berapa lama kemudian terungkaplah bahwa palsu ya. Banyak orang yang kemudian dirugikan di sana ya, karena sudah investasi, karena tergiur ya dengan kata-kata wah ini syariah nih, kan malah investasinya investasi bodong begitu ya. Karena sebenarnya kalau kita mau sedikit menggunakan logika saja ya, kan kurma itu tumbuhnya di negara panas ya, negara Timur Tengah sana, langsung negara tropis, tapi mungkin buahnya tidak selebat kalau di negara aslinya yang panas sana ya. Dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa memprediksi ya bahwa maksud Bapak adalah jangan mudah tertipu ya dengan kata-kata syariah. Ada bisnis-bisnis yang menamai dirinya dengan syariah, belum tentu dia 100% syariah. Begitupun sebaliknya ya, kalau ada kan gitu ya, belum tentu dia tidak syariah ya. Karena syariah atau tidak syariahnya, Islami atau tidak Islaminya bukan tergantung pada namanya, tetapi pada mekanisme bisnis yang dijalankan ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang pertama adalah larangannya adalah tentang maisir ya, atau transaksi yang bersifat tidak pasti, untung-untungan, mengundi nasib, nah spekulasi. Jadi unsur perjudian itu ada, pertama ada taruhannya, kemudian ada permainannya, dan terakhir nanti ada pemenangnya ya. Jadi bisnis-bisnis yang sifatnya untung-untungan, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain yang bakal dirugikan, jadi sebaiknya dijauhkan ya. Jadi Islam itu sebenarnya menganjurkan kepada kita untuk berbisnis yang saling menguntungkan. Produsen diuntungkan karena produknya bisa laku terjual, begitupun dengan konsumen diuntungkan karena bisa memanfaatkan barang yang dia beli tadi gitu ya. Jadi kalau ada bisnis kurma, apakah nanti kurmanya bakal berbuah dan seterusnya, itu kan sifatnya spekulasi ya. Jadi ketika bisnis Islam seluruh pihaknya diuntungkan ya. Jadi kalau ada yang sifatnya untung-untungan, spekulasi itu kan risikonya sangat tinggi ya. Jadi kalau jatuh miskin gitu ya. Atau kalau dalam dunia manajemen disebut sebagai money game.
money game ini salah satu contohnya adalah MLM atau multi level marketing ya. Tentu tidak semua multi level marketing menggunakan money game ini ya atau skema Ponzi ya, tapi sebagian itu spekulatif ya, atau istilahnya skema Ponzi ya. Skema Ponzi ini kurang lebih seperti daftar atau menjadi member di pertama-tama ya, ketika pertama kali buka, kemudian member-member yang terakhir itu yang pasti akan dirugikan ya, karena uang yang didapatkan member di bawahnya ya. Ketika nanti member-member di bawah ini sudah tidak bisa mencari anggota baru lagi, maka sudah tidak ada uang lagi untuk membiayai member-member yang di atasnya, maka pasti runtuh sudah ya MLM tersebut. Kemudian ada goror. Goror ini artinya adalah menipu atau memperdaya, baik dalam hal kualitas barangnya maupun dalam hal kuantitas barangnya ya. Baik dia menipu bahwa oh ini barangnya bagus, ternyata tidak bagus ya, atau menipu dalam hal 1 kilo tetapi tidak sampai 1 kilo ya, bisa 900 gram atau dan lain sebagainya ya. Jadi menjalankan sesuatu usaha secara buta ya, tanpa memiliki pengawasan tadi ya. Jadi kegiatan usahanya tidak jelas, ini tidak diketahui apa sih usaha yang sebenarnya gitu ya. Kita banyak yang menawarkan investasi, ayo siapa yang mau investasi di perusahaan tersebut, tidak jelas gitu ya. Nah itu termasuk dari kegiatan goror ya. Salah satu contohnya misalkan kemarin ya ada Vios ini produk yang kemudian sekarang sudah ditarik dari peredarannya. Oke, ini sudah jam 9 lebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Ini terlebih dahulu dari kelas A. Aditya Chandra Sulaiman ada? Aditya Chandra Sulaiman ada? Tidak ada. Oke. Muhammad Faisal ada? Hadir, Pak. Ya. Wiwi Astari Hadir. Kemudian Hadir. Hadir. Aulia Murdani. Kemudian Wahidin. Nurmita Sari nggak ada. Linawati ada. Oke. Hadir, Pak. Yuliana Lestari. Hadir, Bapak. Hadir. Nurfani. Hadir, Pak. Nurfani hadir. Dwi Yuliana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Lestari. Hadir. Rizky Dwi Puspita. Semen 5 kaca kalsium 2. Purwata Puspo. Hadir, Pak. Oke, boleh hadir. Rahmat Hidayat. Rahmat. Hadir ada ya. Dwi Nur Atika. Ada. Lalatul Hasbi. Hadir, Pak, hadir. Hasbi hadir ya. Nurul Mu'ana. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Muhammad Khairul Ramdhani. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Dharma Lasara. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ini Atun Hasanah. Hadir, Pak. Rinda Suswati. Hadir, Pak. Rinda. Rinda hadir ya. Lalu Muhammad Saukat. Hadir, Pak. Hadir. Diani Pak, hadir, Pak. Hadir, Pak. Diani Lestari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Arif Budiman Firmansyah. Arif Budiman tidak ada. Muhammad Abdi Pratama. Ada yang belum disebut namanya? Kelas A.
Yang tidak Semua, hadir Pak. adalah Oke, Chandra Suleman hadir, Pak. Aditya Chandra Suleman ada ya. Oke. Yang tidak hadir adalah Muhammad Faisal, Wahidin, Nur Mutasari, kemudian Rizky Dwi Puspita, Woi, Ira sini. Atika, Muhammad Ramdan, Arif Budiman Firmansyah, dan Muhammad yang kelas A. Sudah semua ya? Oke. Kelas B ya. Rizky Puspita hadir, Pak. Rizky Dwi mana sih? Puspita. Mana sih Ada suaranya? ya? Oke, ya. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Faizul Ikram dan Nur Salimah. Hadir, Pak. Hadir. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani. Tidak ada. Enggak hadir, Pak. Walima dia, Pak, lagi walima. Oke. Muhammad Haji Zamzami. Hadir, Pak. Ya. Argian Hasari. Argian Hasari. Argian Hasari. Arsi Julianti. Arsi Julianti. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Arsi